Jadi itu semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ditawarkan amanat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kepada mereka, ya. Namun disebutkan juga di sini, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Sebab apa? Mereka khawatir tidak akan melaksanakannya atau mereka berat. Lalu dipikul amanat itu oleh manusia. Jadi gunung-gunung, ya, langit dan bumi, mereka enggan memikul amanat itu, ya. Nah, sehingga amanat itu disanggupi oleh manusia. Kenapa gunung dan bumi serta langit dia tidak mau memikul amanat itu? Karena dia khawatir tidak mampu melaksanakannya, begitu kan? Nah, maka amanat ini ditawarkan lagi kepada makhluk yang lain. Nah, maka akhirnya manusia itulah yang mau menerima amanat itu. Nah, persoalan yang mendasar, ya, persoalan yang mendasar, apa amanat itu? Nah, apa amanat itu? Nah, salah satu yang termaktub di dalam Al-Quran, surat Al-Hasr, ya, surat Al-Hasr. Surat Al-Hasr itu adalah surat yang ke-59, ayat 21. Ayat 21. Di situ disebutkan salah satu, ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lau anzalna hadal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasi'am mutasaddiam min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribu halin nasi la'allahum yatafakkarun. Yang artinya, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung. Nah, ini, ya. Jadi indikasi amanat yang ditawarkan kepada gunung, ya, yang ditawarkan kepada gunung, dan gunung itu menolak. Nah, indikasinya ada di sini. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lau anzalna hadal Quran, sekiranya kami turunkan Al-Quran ala jabalin, kepada jabal. Jabal itu gunung yang tadi sudah kita bahas dalam surat Al-Ahzab ayat ke-72, yang ditawarkan amanat itu kepada gunung. Nah, maka indikasi amanat yang pertama itu adalah Al-Quran. Nah, maka Al-Quran itu Allah menurunkan di dalam Al-Quran itu sendiri, ya, dalam Al-Quran itu sendiri pada bulan Ramadan, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudalinas wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu, ya, tadi kalau kita runut apa amanat itu, maka amanat itu adalah salah satunya Al-Quran. Nah, apa Al-Quran itu? Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk. Nah, petunjuk apa? Petunjuk hudalinas, bagi seluruh manusia. Nah, jadi Al-Quran ini adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Petunjuk apa? Petunjuk untuk melaksanakan kehidupan di muka bumi ini. Karena kita ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memiliki sifat, atau kita sudah punya karakter, ya, atau kita keterbatasan akal dan pikiran kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan zaluman jahula, bahwa manusia itu memiliki karakter atau memiliki potensi dolim dan bodoh. Manusia itu begitu tuh. Nah, maka oleh sebab manusia ada potensi dolim dan bodoh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan petunjuk, gitu kan, menurunkan
petunjuk. Untuk apa? Agar manusia itu selalu berada pada rel, ya. Nah, Al-Quran ini salah satu amanat, gitu kan? Amanat dari Allah, ya, untuk dijadikan petunjuk bagi pelaksanaan kehidupan manusia seluruhnya. Nah, begitu, ya. Nah, maka jika manusia dia tidak mau, ya, mengikuti petunjuk, ya, maka masih di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-36, ya, Al-Ahzab ayat ke-36, di situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana lil mu'minina wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dalalan mubina. Nah, dan kata Allah Subhanahu wa taala, wa makana lil mu'minin, tidak patut, ya, tidak patut, tidak pantas, tidak wajar, ya, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu aturan bagi orang-orang yang beriman tentunya, ya. Apa aturan yang dimaksud? Tadi hudan, ya, hudan. Apa? Al-Quran, begitu, ya. Nah, maka jika orang beriman ini dia tidak mau menjalankan Al-Quran untuk kehidupan di muka bumi ini, ya, jadi kehidupan di muka bumi ini polanya itu Al-Quran, ya, polanya, petunjuknya, atau bahasa lain undang-undangnya, bahasa lain juga hukumnya, begitu kan? Jika orang yang mengaku beriman dia tidak mau menjalankan tadi Al-Quran itu, ya, nah ini adalah merupakan satu pengingkaran daripada manusia tersebut terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad dalalan mubina, maka dia sungguh telah sesat dan sesat yang sejauh-jauhnya. Oh, begitu. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan, ya, melalui Al-Qur'anul Karim, bahwa jika manusia hidup di muka bumi, ya, dia tidak mau melaksanakan atau tidak mengikuti pola, ya, atau hudan atau Al-Quran yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, dia pasti sesat yang sangat jauh. Itu menurut Allah Subhanahu wa taala berdasarkan surat Al-Ahzab ayat ke-36. Nah, maka inilah salah satu yang dimaksud amanat. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga telah menetapkan, ya, telah menetapkan sebagai wakil di muka bumi ini, ya, dia Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan, ini asbabun nuzulnya, ya, asbabun nuzulnya, ini ja'ilun fil ardi khalifah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengamanatkan, ya, kepada Nabiullah Adam alaihissalam setelah penciptaan sempurna, ya, bahwa aku jadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi, ya. Dan apa namanya, legitimasi ini juga diberikan kepada Nabi Daud. Ya Dauda, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Daud, aku jadikan kau sebagai khalifah fil ard, di muka bumi. Fahkum bainan nasi antahkumu bil adl. Maka hukumi manusia itu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan amanat kepada Nabi Daud, yaitu dengan gelar khalifah, ya. Dan sekaligus juga Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Nabi Daud rangkaian daripada amanat ini, ya, fahkum bainan nasi
antahkumu bil adl. Hukumi ya manusia itu dengan adil. Nah, dengan adil, bahasanya dengan adil. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat salah satunya al-adl, ya. Maha adil. Jadi yang dimaksud hukumi manusia itu dengan adil, perintah Allah kepada Nabi Daud, ya tentunya kepada hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitabnya. Begitu, ya. Ini runutannya begitu. Gitu kan? Kenapa? Ya, kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-adil, memiliki sifat maha bijaksana, maha sempurna, begitu. Jadi kalau kita mencari keadilan tidak melalui hukum Allah, tidak melalui Al-Quran, maka keadilan itu tidak akan dapat ditemukan. Nah, itu sudah pasti, ya. Kenapa? Ya, sehebat-hebatnya makhluk, ya. Nah, makhluk ini kita katakan dari jenis manusia, ya. Makhluk dari jenis manusia itu Allah sudah katakan doluman jahula, dolim dan bodoh, begitu. Jadi kalau dia manusia itu sudah ditetapkan atau sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala dolim dan bodoh, maka ketika seseorang itu berharap keadilan kepada manusia, maka tidak akan ditemukan. Ya, melainkan ketika manusia itu, manusia yang beriman atau orang-orang yang beriman menyandarkan akal dan pikirannya atau mata pendengaran dan hatinya itu disandarkan kepada hudan tadi, kepada petunjuk, baru dia akan temukan keadilan. Begitu. Kalau tidak disandarkan kepada kitabullah, itu tidak akan ditemukan keadilan. Ya, tidak akan pernah ditemukan keadilan, ya. Itu sudah hakul yakin dan Allah Subhanahu wa taala yang bilang. Begitu. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, maka jika manusia hidup di muka bumi ini tidak menjalankan amanat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi. Rusak apa kerusakan? Dari seluruh sektor akan terasa kerusakannya. Daharul fasadi fil barri wal bahri bima kasabat aidinas, ya. Telah terjadi kerusakan baik di daratan maupun di lautan. Tuh, oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Itu. Kenapa? Nah, ketika manusia itu jangankan dia diberikan kekuasaan, ya. Dia tidak diberikan kekuasaan pun dia telah memiliki potensi fujur dan takwa. Atau kata lain, ya, kalau fujur itu kerusakan, takwa itu ada juga dia potensi takwa, manakala akal dan pikirannya disandarkan kepada hudan, kepada wahyu, baru dia akan lurus perjalanannya. Maka Al-Quran itu salah satunya yaitu diperuntukkan hudal lil muttaqin. Dia akan dijadikan hudan manakala orang mengejar gelar muttaqin. Tapi kalau orang tidak mengejar gelar muttaqin, ya, dia tidak akan dijadikan hudan Al-Quran itu. Nah, ini, ya. Jadi sudah dua tuh, ya, sudah dua. Yang pertama, al-amanat di dalam surat Al-Ahzab ayat 72 itu yaitu Al-Quran, atau Al-Quran itu kata lain hudan, atau kata lain petunjuk, atau undang-undang, begitu kan? Atau Furqan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, begitu. Satu. Yang kedua, ya, Allah juga telah memberikan amanat ini yaitu gelar khalifah, ya. Khalifah itu disematkan yang pertama kepada Nabi Daud alaihissalam secara letterleknya, dan secara letterleknya lagi kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, dan kepada para nabi,
Mana ayatnya? Dalam surat Al-Fatir ya. Dalam surat Al-Fatir surat ke-35 ayat 39. Di situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardi." Ah, itu begitu. Dia Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu atau menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi. Tuh. Siapa yang dimaksud? Tentu yang dimaksud adalah para penghulu manusia. Siapa? Yaitu para nabi. Tuh, begitu. Nah, maka ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Dauda, surat Shad ayat ke-26, ya Dauda inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Tuh, begitu. Jadi gelar khalifah ini adalah merupakan al-amanat atau amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa yang dimaksud amanat itu? Yang dimaksud amanat itu ada namanya wadiah atau titipan, ya. Apa yang dimaksud titipan? Nah, yang dimaksud titipan yang pertama nih, titipan itu mata, telinga, hati. Itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini tidak diberikan ya kepada makhluk yang lain yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Hati yang dimaksud di sini adalah hati yang mampu mencerna mana baik, mana buruk, mana salah, mana benar, begitu ya. Nah, ini termasuk amanat begitu dari Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nah, maka jika hati, mata, dan telinga ini tidak disandarkan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala, karena punya mata, punya hati, dan punya telinga itulah manusia akan dimasukkan ke dalam neraka, akan menjadi bahan bakar api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, maka ini adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut wadiah. Kecantikan itu wadiah, ketampanan itu wadiah, harta benda itu wadiah, begitu ya. Jabatan itu wadiah. Nah, ini semua titipan daripada Allah Subhanahu wa taala yang harus dikembalikan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak tadi ya, kita telah sesat yang sejauh-jauhnya. Nah, menurut Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat ke-36, faqad dolalam mubina. Nah, ini ya. Ini yang dimaksud ya, insyaallah amanat di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat ke-72 ya. Mudah-mudahan ya kita sambil jalan Kaupik ya. Ya, kita jelaskan tentang apa itu amanat. Nah, nanti berikutnya kita bahas satu persatu, begitu kan. Bagaimana Quran gitu, bagaimana undang-undang seperti apa yang semestinya harus dijalankan, gitu kan. Bagaimana khalifah, apa itu khalifah, siapa itu khalifah, nanti kita jelaskan secara detail juga. Dan apa itu wadiah, gitu kan, yang dimaksud, gitu kan. Dan bagaimana ketika wadiah ini dijalankan secara baik dan tidak dijalankan secara baik, itu seperti apa nanti manfaat dan mafsadatnya, seperti itu. Mudah-mudahan kita dapat menyimak secara baik dan dapat memahami apa yang sudah kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jazakumullah khairan katsir atas perhatiannya. Baik, Masya Allah, jazakallahu khairan pada Pak Ustadz yang telah menyampaikan materinya di pagi hari ini. Surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 72 tentang amanah pembeli ya. Baik, sekali lagi buat pembeli yang ingin bertanya seputar materi ataupun di luar materi ya, ataupun mau komentar yang lain, silakan kirim saja via WhatsApp di nomor 0811620945. Baik, Ustaz, ini yang pertama yang sudah masuk ada seperti biasa nih, Ustaz, dari Abi Ago. Masya Allah. Abi Ago di Kelari,
Karawang ya, yang setia menyimak inspirasi iman pagi hari ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi iman di AA Radio Purwakarta bersama Kang Opik dan Pak Ustadz. Semoga sehat selalu, berkah buat Al Family di grup pendengar setia dimanapun, kapanpun. Semoga kita semua istiqomah di jalan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih komentarnya buat Abiago yang senantiasa menyimak dan berdoa ya, mendoakan kita semua. Semoga kita juga istiqomah di jalan kebenaran ini. Baik, alhamdulillah. Pak Ustadz tadi, masya Allah, ini sebenarnya materi yang sangat penting kita pahami ya. Iya. Terkadang kita hanya memahami amanat-amanat itu hanya dari manusia ke manusia, Pak Ustadz ya. Ya kan? Sekarang taunya ya amanat itu ya menjalankan amanat itu ketika manusia diberikan amanat. Ya, akhirnya dia mau menjalankan. Namun kalau saya simak tadi penjelasan Pak Ustadz, ini tuh amanatnya langsung dari Allah nih. Dari Allah, iya. Masya Allah, langsung amanat dari Allah, yang justru terkadang manusia ini abai. Ya, karena amanatnya tadi adalah menjalankan Al-Quranul Karim, menjalankan hudan. Nah, bagaimana Pak Ustadz ini mah kalau ada orang yang tadi memahami amanat Al-Quran ini, dia paham, sudah paham, oh ini teh Al-Quran amanat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Tetapi Pak Ustadz menjalankannya sebagian-sebagian, Pak Ustadz. Apakah tetap dia masih masuk kategori orang-orang yang tadi akan sesat-sesatnya, atau mungkin ada kategori lain, Pak Ustadz? Iya, baik. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ini, kalau kita melihat amanat itu dari sisi hudan, ya, dari sisi hudan dulu ya, dari sisi petunjuk. Karena tadi berdasarkan surat Al-Hasr ayat ke-21, lau anzalna hadal Quran. Jadi sekiranya Al-Quran ini diturunkan ala jabal kepada gunung, niscaya gunung itu akan tunduk terpecah belah karena dia takut, gitu kan, takut untuk tidak menjalankan amanat itu kan. Coba bayangkan, kita bayangkan aja gunung yang kokoh, yang besar, yang di dalamnya itu terdapat batu dan lain-lain, itu digambarkan oleh Allah dia akan hancur, karena dia merasa ketakutan begitu. Nah, kalau manusia itu mestinya dia merasa risau, gemetar begitu kan, bagaimana nih kalau tidak menjalankan, nah gitu kan. Nah, maka kalau disimpulkan kau pikir ini, kalau kita lihat ya, jadi kehidupan kita sekarang ini bagaikan kita di sini ya, kita di sini, atau kita berada di satu tempat, nah sementara Quran itu berada di tempat lain. Coba bayangkan. Jadi yang mestinya Quran itu melekat bersama kita, nah ini gambarannya kita berada di suatu tempat, nah sementara Al-Quran ini berada di tempat lain. Coba bayangkan. Nah, posisi kita kayak begitu hari ini. Ya, posisi kita hari ini. Coba bayangkan ketika bilang Allahu Akbar, kan ketika kita bilang itu Allahu Akbar, kita bilang Allahu Akbar itu mulut. Yang dimaksud pengertian Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Nah, pertanyaannya, yang wajib kita besarkan itu apanya? Yang wajib ada prakteknya itu apanya? Kenapa? Karena Allah itu tidak kita ngomong besar saja, ya, atau tidak ditaati sama makhluk, seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Itu Allah itu memang sudah besar. Orang Allah yang menciptakan bumi dan langit kok, yang pemiliknya itu Allah itu sudah besar. Nah, kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyebut kalimat Allahu Akbar? Nah, dengan kalimat itu kita terkunci bahwa ketika kita ngomong Allahu Akbar itu mestinya dengan prakteknya kita mengakbarkan Allah dalam segala kehidupan. Begitu. Contoh begini, contoh ketika dihadapkan kepada pencurian, kita dihadapkan ke pencurian, naudzubillah min dzalik. Ibaratnya ada motor itu tergantung kuncinya.
tengok kanan, tengok kiri, nggak ada pemiliknya. Dia kelupaan. Nah, ketika seseorang itu bilang Allahu Akbar, maka Allah telah melarang manusia itu untuk mencuri. Gitu kan? Maka ketika dia bilang Allahu Akbar, maka dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah melarang dirinya untuk supaya jangan mencuri. Maka ketika ada kesempatan, karena dia tahu bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, ada malaikat di kiri dan di kanan, Allahu Akbar, maka dia tidak akan jadi mencurinya. Kenapa? Karena dia langsung ingat gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi ketika lihat kunci motor yang gantung, lalu tidak tengok kanan, tengok kiri, tidak ada orang yang melihat, lalu dia ambil motornya, dicuri. Nah, maka Allahu Akbarnya dusta. Begitu. Ketika dia bilang Allahu Akbar dalam sholat, lalu praktek mencurinya tetap dilakukan. Nah, ini mengatakan Allahu Akbarnya itu dusta belaka. Begitu. Jadi ketika kita bilang Allahu Akbar, maka seluruh yang diperintahkan Allah dan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mestinya kita perhatikan betul. Nah, itu baru dia bilang Allahu Akbar. Nah, kalau tidak, ya dia telah menghinakan Allah karena dia anggap Allah tidak ada kok. Allah tidak besar lagi, gitu kan? Kenapa? Karena perbuatannya ternyata melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, begitu. Ya, itu dari sisi situ saja, ya. Maka saya simpulkan bahwa kehidupan kita hari ini, tuh bagaikan kita berada di satu tempat, sementara Quran berada di tempat lain. Jadi, masya Allah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya apa akhlak Rasulullah, maka dijawab oleh Siti Aisyah, khuluqul Quran. Itu akhlak Rasulullah, itu adalah Al-Quran. Gitu. Artinya Al-Quran itu sudah ada di dalam jiwa baginda Rasulullah SAW. Nah, maka jika kita tidak menerapkan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, maka tadi kita berada di satu tempat, sementara Quran berada di tempat yang lain. Nah, itu seperti itu. Masya Allah. Ya, luar biasa Pak Mulia. Jadi memang tidak ada pilihan lagi, Pak Ustadz ya. Tidak ada pilihan. Jadi kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang yang beriman, tidak ada pilihan lagi bahwa kita ini hidup harus mengikuti Al-Quran, ya, mengikuti amanat dari Allah Subhanahu wa taala itu, dan nggak boleh kita mengikuti yang lain. Ya. Baik, yang kedua Pak Ustadz ngebahas masalah itu selain amanat tadi. Ada wadiah ya, masalah wadiah ini. Jadi nah justru ini yang lebih dominan oleh kita, oleh masyarakat ya, yang lebih dipahami itu dijadikan amanat, bahkan bukan wadiah lagi ya. Bahkan ini adalah amanat, kata wadiah ini kita diberi harta, ini amanat dari Allah. Iya. Soalnya itulah amanat. Ini maksud amanat dari Allah Subhanahu wa taala itu harta, kemudian anak. Padahal itu mah wadiah yang harus tapi pinjaman ya, titipan yang harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus dijaga ya, titipan tersebut dipelihara dengan baik. Kemudian suatu saat akan diambil ya, atau mungkin kita dikembalikan kepada akan ditanya. Akan dipertanggungjawabkan. Jadi wadiah ini harta, anak, jabatan, penglihatan, semua ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini adalah merupakan fasilitas kita untuk mengabdi kepada Allah. Harta sebagai fasilitas, jabatan sebagai fasilitas, begitu. Kedudukan, terus badan ini fasilitas. Jadi untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah. Subhanallah. Jadi Allah memberikan amanat itu sekaligus disiapkan fasilitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala supaya amanat ini terlaksanakan. Dan fasilitas itu sendiri amanat. Masya Allah. Bagian daripada amanat. Bagian daripada amanat gini. Satu contoh, kita oleh majikan disuruh nganterin surat ke Surabaya. Kalau sekarang kan gampang teleponnya. Kalau dulu itu surat-suratan.
disuruh nganterin surat. Surat ini tolong disampaikan umpama ke Kiai Haji A, begitu kan. Nah ini kan amanat nih. Jadi pekerjaan ngantar surat ini amanat. Nah lalu kamu berangkat ke Surabayanya ini pakai mobil Perosa. Nah mobil Perosa juga itu bagian daripada amanat. Gitu. Jadi surat amanat, mobil Perosa juga amanat. Karena kalau nanti dia balik nggak bawa mobil Perosa lagi ditanya kan. Iya. Gimana mobilnya? Oh iya. Begitu. Mana mobil tadi itu yang dipakai begitu. Nah jadi amanat itu begitu tuh rangkaiannya. Jadi ada suratnya, amanat untuk disampaikan. Ini fasilitasnya diberikan dan harus dikembalikan begitu. Nah jika fasilitasnya tidak diberikan, kemana kan fasilitasnya? Itu Iya, Masya Allah. Nah begitu kau. Ya, baik, Masya Allah. Nah ini Pak Ustadz, ini bagaimana Pak Ustadz nih supaya kita menyadari ya, karena Pak Ustadz kebanyakan ini tidak sadar, tidak menyadari bahwa semua yang kita dapatkan hari ini adalah amanat dari Allah. Terkadang kan orang tidak sadar bahwa ini tuh milik saya, ya. Karena merasa memiliki, ya, keluarga milik saya, jabatan milik saya, harta juga milik saya, sehingga dia lalai terhadap tugas-tugas dari Allah atau amanat dari Allah yang harus ditunaikan. Nah ini proses mungkin ada beberapa trik ya buat kita supaya kita ini menjadi sadar Pak Ustadz. Caranya bagaimana Pak Ustadz supaya kita ini sadar, oh ini itu ternyata bukan milik saya, ini ternyata ini adalah titipan dari Allah yang harus saya jaga, yang harus saya jalankan dengan baik. Iya. Bagaimana caranya? Nah, maka yang pertama kita dikasih akal, ya, dikasih mata, dikasih telinga. Nah caranya ini menggunakan ini akal dan pikiran ini digunakan oleh kita, difungsikan. Kemana fungsinya? Ya kemana fungsinya? Ibaratnya begini, hati ini salah satunya hati. Hati ini untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sholat salah satu contohnya. Itu sholat itu dalam sehari semalam 5 waktu. Ya. Ketika kita bilang Allahu Akbar dari awal sholat, Allahu Akbar, itu sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa hanya Allah lah yang akbar, Allah lah yang besar. Belum lagi ketika kita berdoa, Allahu Akbar kabiro, ada yang begitu, Allahumma ba'id baini wa baina, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa kita sedang menyatakan diri bahwa Allah itu maha besar, Allah itu maha suci, Allah itu maha agung, Allah itu maha perkasa, begitu kan? Nah, tentu dengan kalimat sholat ini kita akan selalu teringatkan ketika kita menggunakan akal dan pikiran kita. Gitu, dipikir. Maka afala ta'qilun, apa maneh teh mikir? Kan gitu. Jadi kenapa? Karena tidak difungsikan akal dan pikirannya. Nah, begitu. Jadi untuk supaya kita menyadari semua ini, baca begitu kan, dengar pikir begitu. Nah, dari hasil itulah nanti kita akan berpikir, oh begini. Saya kalau mengibaratkan manusia gitu kan, dulu ini waktu perjalanan hidup kita, dulu itu ada namanya telepon di mana, di pinggir jalan tuh telepon umum, telepon koin, begitu kan. Ketika kita mau komunikasi itu menggunakan telepon umum itu, atau telegram dan lain sebagainya. Sekarang ini ya perubahan dari itu bangkrut. Telepon itu bangkrut, diganti dengan HP. Sekarang ini HP merajalela sampai ke kamar-kamar, ke dapur-dapur begitu kan. Nah itu perubahan. Jadi kenapa ada demikian? Karena manusia itu menggunakan akal dan pikirannya, digunakan untuk memikir bagaimana lebih baik lagi, bagaimana lebih sempurna lagi begitu. Nah kenapa kepada Allah tidak begitu? Untuk berpikir bagaimana ini ayat ini, bagaimana hadis ini, bagaimana dipikir begitu. Nah sehingga dengan menggunakan akal pikirannya itu, dia nanti lama-lama akan ketemu begitu.
kalau akal dan pikirannya tidak difungsikan, nanti sama Allah dikunci. Summum bukmun umyung fahum la yarjiun. Mereka buta, mereka tuli, mereka tidak mendengar, begitu kan? Nah, itu kenapa? Karena tidak difungsikan. Nah, maka amanat kalau tidak difungsikan, ya akan Allah angkat, akan Allah tarik amanat ini, begitu kan? Kenapa? Karena amanat ini harus dijalankan. Kalau tidak dijalankan, ya tidak jadi, begitu kan? Maka Allah cabut. Maka dia ditutup orang tersebut. Tinggal walahum adzabun adim. Bagi mereka yang tidak menggunakan akal dan pikirannya untuk disandarkan kepada wahyu, maka dia telah disediakan adab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh gitu. Ya. Masya Allah. Ya, berarti berikutnya harus menggunakan akal pikiran kita saja, baru kita akan bisa menyadari hal ini adalah bisa menyadari amanah dari Allah Subhanahu. Karena banyak kalau tip-tip yang lain-lainnya banyak, cuman poinnya di situ. Poinnya menggunakan akal dan pikiran. Baik, jadi kalau Ustaz, selanjutnya itu Ustaz, ini ada WhatsApp yang masuk lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Abu Hasan di BIC. Masya Allah. Abu Hasan di BIC, ini Ustaz, dekat BIC ya. Dekat. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung di Inspirasi Iman pagi hari ini, buat Abu Hasan. Semoga Ustaz Jamal dan Ustaz Taufik selalu sehat. Amin. Dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ya, demikian juga yang mendoakan kita ya, dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, Ustaz, mau bertanya Pak Ustaz, bagaimana dengan amanah yang diberikan Allah ini, karena kan sifatnya duniawi, Pak Ustaz, terkadang melenakan, bikin lupa, jadi merasa memiliki, takut hilang, takut rusak. Apakah hal ini menjadi dosa Pak Ustaz di saat kita ini lupa? Iya, kalau amanat yang sifatnya duniawi, ya tinggal diklarifikasi aja, ibaratnya ini milik siapa, punya siapa, itu diklarifikasi aja. Nah, ketika ibaratnya yang menyangkut kita harus bertanggung jawab, ya lakukan pertanggungjawaban. Ibaratnya kita pinjam mobil nih ceritanya ya, kan duniawi nih, pinjam mobil kepada teman kita. Tahu-tahu pas di jalan kita kecelakaan, ketabrak apa gitu kan, kecelakaan atau ban pecah begitu kan. Nah, ini kan seolah-olah bagaimana ya. Nah, maka kita harus bertanggung jawab. Ketika kita pinjamnya mulus, maka mengembalikannya pun mulus kalau keterkaitannya dengan orang, begitu kan. Nah, tapi kalau ibaratnya punya kita, kita pakai mobil nyantai, ada tipnya dan lain sebagainya. Nah, dengan semua itu jadi kita lalai, ibaratnya waktunya datang sholat, kita masih menikmati itu semua. Nah, maka Allah melarang, janganlah kehidupan dunia itu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Artinya di saat kita sedang asik-asik, sedang menikmati kehidupan dunia, nah di dalam semua itu ada hak-hak Allah. Ibaratnya ada zakatnya, ada infaknya. Nah, di saat-saat kita menikmati dikeluarkan itu. Jadi menikmati juga mengeluarkan. Nah, ini namanya syukur masuknya. Begitu. Ibaratnya kita lagi di mobil, datang waktunya maghrib atau isya. Nah, di saat kita menikmati perjalanan mobil, berhenti dulu, sholat dulu. Nah, ini namanya masuk kepada kategori syukur. Tapi jika tidak, itu masuk kategori kufur. Dengan hartanya itulah dia masuk kufur, bukan masuk kepada syukur. Dengan jabatannya itulah dia masuk kufur, bukan masuk syukur. Nah, ini yang artinya wajib disadari oleh akal dan pikiran kita juga. Begitu, dipikir juga, ini saya ini kok gitu. Kan itu bersumber dari akal pikiran. Maka tadi jadi apa tipnya? Gunakan akal dan pikiran ini agar kita tidak berdosa, begitu. Insya Allah. Baik, Masya Allah. Ya, kalau Pak Ustaz atas penjelasannya ya buat Abu Hasan ya, ini sebenarnya bukan hanya tadi Abu Hasan ya, mungkin ini sudah umum Pak Ustaz ya. Sudah umum bahwa kita ini ketika mendapatkan titipan dari Allah Subhanahu wa taala ini ya seolah jadi milik kita sendiri. Janganlah melalaikan kata Allah. Gitu. Kita harus kembali lagi kepada dikembalikan menggunakan akal dan pikiran. Ini teh apa ya gitu dipikir. Baik, Masya Allah.
selanjutnya Pak Ustadz. Ini jauh nih Pak Ustadz nih. Dari mana? Dari Pak Sakirman di Lampung. Oh iya, Masya Allah. Menyimak juga melalui Iya. live Jadi stream. beliau, semoga kru A Radio berkomentar, semoga kru A Radio selalu diberi kesuksesan dan keberkahan selalu. Amin. Alhamdulillah, jazakallah kepada Pak Sakirman ya dari Lampung. Berarti beliau ini menyimak via live streaming. Dan ini masih ngetik-ngetik nih, kayaknya ini belum selesai ngetiknya. Ya baik, kita tunggu saja. Baik Pak Ustadz, kita lanjut. Masih ada waktu kurang lebih 11 menit lagi ke depan. Masih ada waktu ya, insya Allah. Jadi kalau ada masih ada satu pertanyaan dari Afamali masih bisa saya bacakan insya Allah. Baik Pak Ustadz, ini bicara tadi kita kalau misalkan memang dikasih oleh Subhanahu wa Ta'ala ya, harta ataupun jabatan. Nah ini mas, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kondisinya memang tidak dikasih oleh Allah, misalkan tidak dikasih harta, tidak dikasih jabatan, Pak Ustadz. Nah kira-kira apa saja yang harus dilakukan Pak Ustadz ketika kita memang kondisinya seperti itu. Kondisinya seperti itu Pak Ustadz, dalam menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Itu tidak luput juga kita menggunakan akal dan pikiran. Kok Allah nggak memberi ini ya sama saya, gitu kan? Nah maka akal dan pikiran itu disandarkan kepada wahyu tadi, kepada hudan tadi. Nah maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menciptakan manusia itu dari setetes mani. Itu dalam surat Al-Insan ayat kedua kalau nggak salah ya. Maka lalu kata Allah, aku akan uji dia dengan kebaikan dan keburukan. Coba kita gambarkan nih, kita akalin, kita pikirkan apa kebaikan dan keburukan itu. Manusia gampang ketika dia menggunakan akal dan pikirannya. Kalau kebaikan itu apa? Ibaratnya kebaikan itu sehat, begitu kan? Kita juga subur, begitu kan? Kita juga tentram, itu kan kebaikan, begitu kan? Kebaikan sifatnya duniawi yang cocok dengan hawa nafsu kita, begitu. Nah, terus lalu apa keburukan? Keburukan itu borok, ibaratnya gitu kan? Miskin, gitu kan? Terus lagi cacat. Hal-hal itu keburukan, begitu kan? Nah, ketika kita sadar, sudah tahu mana buruk, mana baik, ya, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik keburukan maupun kebaikan itu datangnya dari aku. Kenapa? Karena aku dengan keburukan itu menguji. Nah, untuk kamu mampu gak manusia tersebut diberikan oleh Allah atau diuji dengan keburukan itu, mampu nggak dia bersabar, mampu nggak dia bersyukur dengan keburukan itu, gitu kan? Jadi kalau tidak mampu bersyukur, bersabar, berhenti di situ. Tapi kalau dia mampu bersabar sampai kepada syukur, maka dia di akhirat nanti, gitu kan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberi pahala kesabaran di muka bumi ini. Subhanallah. Gitu. Pahala syukur di muka bumi ini, begitu. Namun ketika dia dikasih keburukan itu, dia malah jadi kufur, malah jadi double kerugiannya. Di dunia juga dia sengsara, gitu kan. Di akhirat juga dia malah petaka, sengsara lagi. Jadi bukan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, tapi sebaliknya, di dunia ini keburukan, di akhirat juga keburukan. Dapat keburukan. Maka kebaikan dan keburukan ini tentang dunia ya. Kebaikan dan keburukan dunia tadi maksudnya ibaratnya punya harta dan tidak punya harta, begitu. Nah ini kita katakan contohnya kebaikan dan keburukan, begitu. Nah jika kita dikasih keburukan, kita bersabar dan sampai kepada bersyukur, maka kita akan dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala ridho. Kita dikasih diuji dengan keburukan. Nah sebaliknya, ketika kita diuji oleh Allah dengan kebaikan, tampan, sehat, dan lain sebagainya, ya, jika semua ini dapat melalaikan atau membawa kepada kelalaian, maka dia disebut kufur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kufur nikmat. Begitu. Dan ketika seseorang kufur nikmat,
maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia di dunia ini senang. Tapi di akhirat nanti dia akan mendapat azab. Kenapa? Karena semua fasilitas kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dia dibawa kepada kekufuran, kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau ibaratnya mending-mending, di mending-mending ada orang diuji dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, tetapi ibaratnya dibawa kepada kekufuran. Nah, ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keburukan di dunia, tetapi dia dibawa kepada sabar. Jadi kalau di mending-mending ya mending diuji dengan keburukan. Dengan keburukan mampu bersabar. Karena dengan kebaikan belum tentu mampu bersyukur. Baik, Pak. Kan begitu. Baik. Ini ada pertanyaan lagi, Pak Ustadz. Ya. Dari Pak Zakirman nih, Pak. Ya. Allah, ya. Baik. Mau tanya dong. Oh, iya. Maaf, saya baru bergabung, nggak tahu temanya hari ini. Oh, iya. Semoga tidak menyalahi dengan tema. Umat Islam ini kan wajib bersatu. Iya. Apa sih korelasinya antara bersatu dengan berjamaah? Nah, ini yang kedua. Itu yang pertama, Pak Ustadz. Iya. Pertanyaan dari Pak Zakirman ya mengenai korelasi antara bersatu dengan berjamaah. Iya. Nah, yang kedua ini dari Kang Algi Fari di Curug di Pak Ustadz. Kemungkinan ini ada apanya? Ada sangkut pautannya, ada keterkaitannya juga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kujeng wayaki kasadaya wargi dangu sahabat setia radio Inspirasi Iman mugia sadayana sehat lancar dimudahkan segala urusannya. Amin. Barakallah Kang Opek Ustaz Jamaluddin mugia selalu dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mau tanya nih Pak Ustaz, Quran surat 5 Al-Maidah ayat 49-50 apa maksudnya dan bagaimana syukur baik ini bertanyakan surat Nanti sambil dibuka ya. ya baik saya buka. Yang pertama dulu Pak Ustaz Fadol. Baik, jazakumullah khairan atas apa pertanyaannya, korelasinya antara bersatu dan berjamaah gitu kan. Kalau bersatu itu bahasa Indonesia, kalau berjamaah itu bahasa Arab. Gitu kan. Jadi berjamaah cuman jamaah dicampurkan dengan awalan berjamaah gitu kan. Aslinya jamaah gitu. Jamaah itu adalah bahasa Arab. Jamaah itu adalah menggabungkan diri dari satu yang lain dengan satu yang lain. Jadi berdua. Seperti ada sapu lidi ini satu tambah satu diikat. Nah, itu namanya sapu lidi yang berjamaah begitu. Bersatu bagaimana sapu yang satu dengan sapu yang lain diikat menjadi bersatu gitu kan. Nah, korelasinya begitu. Nah, persoalannya gitu kan, bagaimana kalau kita bersatu gitu kan, dan bagaimana kalau kita tidak bersatu begitu. Nah, maka kalau kita bersatu artinya melaksanakan perintah Allah. Kalau kita tidak bersatu artinya kita tabrak larangan Allah. Jadi kata Allah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu banyak ayatnya, salah satu ayat kita sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Nah, hendaklah kalian i'tisam billah, berpegang teguh kepada syariat, kepada aturan, kepada hukum. Bahasa lain tadi kepada Al-Quranul Karim. Berpegang teguh kalian, yang dimaksud kalian itu adalah orang-orang yang sudah mengimani Al-Quran secara berjamaah, secara bersatu, gitu. Wala tafarraqu, dan jangan kamu bercerai-berai, begitu. Dan jangan kamu berpecah belah. Nah, maka jika kita tidak menggabungkan diri, jika kita tidak bersatu, berarti lawannya bersatu bercerai, berpisah. Nah, maka ketika kita tidak bersatu, lalu kita akan terjebak kepada berpecah, maka kita masuk kepada melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahaya, gitu kan? Nah, bahayanya apa? Jadi tidak ada pilihan bagi orang yang mengaku beriman kepada Al-Quran, melainkan dia wajib bersatu. Tidak punya pilihan. Ketika dia tidak bersatu, nah, maka dia telah melaksanakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika dia melanggar larangan Allah, dia akan mendapat malapetaka. Nah, ketika dia mengikuti perintah Allah, maka dia akan mendapat pahala. Begitu. Jadi perintah akan membawa kepada kebahagiaan dunia akhirat, dan ketika melaksanakan larangan akan mendatangkan malapetaka dunia dan akhirat. Begitu.
Nah, itu jadi korelasinya antara jamaah dan bersatu tadi korelasinya sangat berkorelasi sekali, namun hanya berbeda bahasa saja, gitu kan? Ada berbeda bahasa saja. Ya, seperti itu. Syukran kasirah ya. Terus, Jazakallah Pak Ustadz. Ini yang kedua ini dari Kang Al-Ghifari di Curug. ya. Sepertinya tidak bisa dijelaskan hari ini Pak Ustadz karena ini lumayan panjang ya. Oh iya. Ayatnya. Jadi mungkin saya bacakan saja ini PR buat besok saja Pak Ustadz ya. Baik. Karena kita terbatas waktu ini. Sudah jam 6 kurang setengah menit lagi Pak Ustadz. Baik, ini pertanyaan ayatnya seperti ini Pak Ustadz, saya bacakan artinya saja. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Iya, Masya Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdaya engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Masya Allah. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah Luar biasa. bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Masya Allah. Ya. Ya. Insya Allah Pak Kang Al-Ghifari ya di Curug, mungkin pertanyaan besok Pak Ustadz akan dijelaskan. Ya. Ini di awal Pak Ustadz ya, sebelum Ya, masuk ke materi kita akan lebih dahulu menjelaskan mengenai pertanyaan ini Ya. dalam surat Al-Maidah ayat 49 dan 50. Baik, alhamdulillah Allah, karena berhubung waktu yang tidak mencukupi, pagi hari ini sudah jam 6 di studio, saatnya kita undur pamit pada pemilih. Marilah semoga ilmu yang disampaikan oleh Pak Ustadz pagi hari ini menjadikan hasanah buat kita, menambah keimanan buat kita. Marilah kita akhiri, kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.